Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat Adan Hakim untuk sharing-sharing pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak lagi diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akan aku selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan inilah di channel Rifat Adan Hakim. Oke guys, pada malam ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan kepada saya ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan di ke chat saya gitu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, baik. Tapi tahu gak, biasa di daerah area Bandung ini ketika mau hujan, ketika awan-awan hitam itu bergulung-gulung, memayungi dan hampir menutupi permukaan Bandung, tiba-tiba tertiup lagi angin. Karena karena apa ya? Karena jadi hujannya itu gak jadi turun ke daerah saya gitu. Otomatis kan gerah. Nah, pasti jika di teman-teman kamu juga mengalami apa yang aku alami. Nah, saya suka minum ini nih, Jelly Milk. Minuman susu dan jelly yang banyak akan manfaat karena salah satu khasiatnya itu adalah karena jelly milk itu memiliki kandungan asam amino alami yang baik untuk kesehatan kulit, juga untuk memperkuat daya imun tubuh, tulang dan lain sebagainya. Pokoknya jelly milk is very very amazing. Ini minuman saya. Ya, kamu ingin merasakan apa yang aku rasakan, jangan lupa beli jelly milk. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, ketika diminum sudah ada jeli-jelinya, pokoknya amazing banget. Hmm, pokoknya manis banget. Hmm, oke, bener nih, seger banget. Jelly milk, minuman soda jelly yang banyak kan manfaat. Coba ya. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama itu dari Wildan. Oke, Bang, apa sih profesi abang sebenarnya? Dia bilang seperti itu. Oke, kenapa sih saya juga mau bertanya kepada Wildan ya, emang kenapa gitu kamu mempertanyakan profesi saya gitu? Ya saya seperti ini, saya orangnya ya pelacur, pelacuran, pelacuran itu pelampiasan curahan orang lain. Tapi ya gak apa-apa lah. Profesi saya ya saya mungkin hmm, apa ya profesi saya? Yang ini profesi itu apa sih menurut abang? Nah, profesi itu adalah suatu pekerjaan yang kita harus melakukannya secara profesional. Itu kan menurut saya ya. Jadi kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang sudah menjadi profesi kita. Baik itu profesi kamu sebagai dokter, baik profesi kamu itu sebagai pembisnis, sebagai karyawan. Pokoknya kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan pada saat itu. Karena kayak gini nih, semakin tinggi enggak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan? Nah, artinya ketika kamu mau melakukan suatu hal atau kamu profesi sebagai A atau B atau C, ya kamu juga harus bertanggung jawab pada pada semua aturan yang berlaku pada pada lembaga tersebut. Kalau kamu profesinya sebagai pembisnis, nah berarti kamu di dalam bisnis itu kan ada aturannya. Kamu jangan sampai telat produksi, kamu jangan sampai sampai lupa menggaji karyawan kamu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Bahkan di dalam profesi juga kamu dituntut yang namanya kedisiplinan. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang harus aku lakukan dengan profesional. Baik itu kedisiplinannya, tanggung jawabnya, atau konsekuensinya, atau konsistensinya, dan lain sebagainya. Oke, itu menurut sudut pandang saya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari
Reza, oke. Bang, pernah denger gak yang namanya etos kerja? Etos kerja, etos itu adalah pandangan. Pandangan dari suatu kalangan, ya. Kalau kerja, apa ya? Ya kerja ya bekerja sih. Tapi kerja itu melakukan suatu hal sehingga kita akan mendapatkan suatu hal lagi. Artinya kita melakukan suatu hal dan kita bisa mendapatkan hasil dari jerih payah kita, hasil dari keringat kerja kita. Itu dari Reza ya. Oke, selanjutnya dari kenapa sih ini saya kumpulkan tentang yang namanya profesi ya. Sekarang dari Reksa sih. Pandangan Islam dalam bekerja apa? Oke. Pandangan Islam dalam bekerja itu apa sih, Bang? Menurut saya gitu ya. Bekerja sudah menjadi kodratnya manusia. Karena kita hidup di dunia ini butuh yang namanya suatu asupan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang akan bermanfaat buat kehidupan kita. Nah, di dalam Islam yang bekerja itu emang pastinya seorang apa ya? Seorang gitu, seorang yang kalau udah aduh, pabuliti saya ngomongnya. Di dalam Islam ini apa pandangannya gimana sih, pandangan Islam dalam bekerja, oh suami istri. Oke, pandangan Islam dalam bekerja, dalam pandangan Islam bagi seorang suami dan istri itu kayak gimana. Yang namanya suami itu emang wajib menafkahi seorang istri gitu. Oke, dan artinya seorang istri harus dinafkahi oleh suami. Tapi kenapa sih banyak sekali ada kenapa sih banyak sekali suami-suami yang tidak bekerja sementara yang bekerjanya adalah istri? Bagaimana tanggapan Islam mengenai hal itu? Oke, Reksa, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Mungkin menurut sudut pandang saya seperti ini. Jika seandainya kalau istrinya ridho dari ta'ala bekerja, karena kalau gak bekerja siapa yang akan memberi makan keluarga, contohnya kayak gitu, memberi makan anak, membayar biaya sekolahnya anak. Sementara kebetulan suaminya itu emang susah bekerja, bukan berarti malas bekerja ya, susah, sudah mencari kesana kesini, sudah berikhtiar tapi gak ada panggilan, tapi ternyata istrinya yang bekerja. Tapi kalau istrinya emang ridho, ya kenapa enggak? Ya insya Allah gak apa-apa. Artinya seorang istri apa tuh telah membantu pekerjaannya suami. Bahkan menurut dalam ajaran Islam seorang yang namanya mencuci, yang namanya cuci piring, cuci baju atau membersihkan rumah itu emang sebenarnya kewajiban seorang suami. Tetapi bagaimana kalau istri yang mengerjakan? Nah, jika seandainya istrinya itu emang ikhlas lillahi ta'ala, itu akan mendapatkan yang sangat amat spesial dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, pandangan Islam tentang bekerja, ya itu sudah menjadi kodratnya manusia. Karena kalau kalian gak bekerja, contoh kamu gak bekerja, kamu gak mendapatkan penghasilan, terus kamu gak bisa makan. Nanti kalau kamu gak bisa makan, kamu sakit, bagaimana cara kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan seperti itu. Jadi biar kamunya semangat, bertenaga. Jadi ibadahnya juga kan amazing nanti. So, kodratnya manusia bekerja itu. Bahkan kamu pernah dengar gak kisahnya putranya Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Kobil. Kobil dulu ya. Kobil itu disuruh oleh ayahandanya yaitu untuk berkebun, sementara Habil itu untuk berternak. Itu juga salah satu bekerja, itu juga salah satu profesi pekerjaan ya. Jadi di dalam pandangan Islam bekerja itu ya sebisa mungkin harus kamu lakukan ya, karena sudah menjadi kodratnya manusia. Tapi gimana, kan banyak sekali ada orang-orang juga, mungkin pasti kalian juga bertanya, kalau ada laki-laki atau mungkin perempuan yang nggak bisa bekerja karena keterbatasan fisiknya, itu sebenarnya sih kamu juga bisa mencari apa tuh referensi-referensi atau motivasi-motivasi di Google atau di YouTube. Banyak sekali orang-orang, seorang pelukis tapi dia itu bisa melukis menggunakan tangan kirinya.
Atau itu juga salah satu pekerjaannya mungkin seperti itu. Atau bahkan dia tuh gak punya tangan tapi dia tuh bisa melukis dengan kakinya. Bahkan ada yang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi dia bisa melukis dengan giginya. Nah, itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kamu semuanya jangan sampai stuck di sana gitu. Ketika kamu gak bisa bekerja, ya aku gak bisa bekerja, ngelamar ke sini gak diterima, ngelamar ke sini gak diterima, ya udah kamu diem aja, diem rebahan di kamar, enggak. Kamu butuh lagi yang namanya ikhtiar. Doa kamu tuh mungkin kurang cukup, ikhtiar kamu tuh mungkin belum kesampaian, sehingga doa sama ikhtiar kamu harus seimbang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Fadil. Bang, apakah ada gak dalil yang menerangkan tentang kerja? Oh, itu ada. Saya juga tadi sih udah sempat mempelajarinya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 105. Ini bacanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakuli malu pasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturuduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, seperti itu, bro. Bekerjalah kamu. Jadi kata Allah juga, ya kamu harus bisa mungkin terus bekerja, karena kalau kamu udah bekerja, Allah akan berikan apa yang sudah kamu kerjakan nanti, yaitu mungkin bisa jadi upah atau gaji atau honorarium atau hmm, finansial dan lain sebagainya. Itu kene sebenarnya. Oke. Pokoknya di dalam Islam juga emang kita harus bekerja, ya, dianjurkan harus bekerja. Selanjutnya pertanyaan dari siapa? Oh, Ilham. Dari Ilham. Apa sih manfaat bekerja? Oke. Apa sih manfaat bekerja? Ya banyak dong. Kalau kamu bekerja keras, kamu dapat penghasilan, kamu mungkin yang pertama, kehidupan kamu insya Allah akan apa tuh, akan banyak harta yang pada pasti kamu akan banyak uang yang pertama ya. Nah, bahkan kalau kamu juga emang senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur, pekerjaan kamu juga bisa jadi berkah. Oke, kamu juga mungkin kalau kamu bisa berpikir positif, kamu bisa melaksanakan umroh, ibadah haji. Kamu mungkin bisa membuat sebuah rumah, membeli mobil, untuk apa? Yang penting untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kamu yang kamu buat dari hasil pekerjaan kamu. Kalau rumah kamu itu bisa dijadikan sebagai surganya dunia gitu. Jadi rumah kamu surga kamu. Jadi kamu bisa bisa beribadah di dalam rumah kamu yang kamu buat. Kamu mungkin kalau banyak uang juga, kamu juga bisa bersedekah. Kamu juga kalau punya uang, mungkin kamu juga bisa memberikan atau menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Pokoknya manfaatnya banyak banget jika kamu itu punya banyak uang. Tapi jangan sampai seperti ini ya, ketika kamu banyak uang, kamu jadi angkuh, kamu jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dialah zat yang maha memberikan kekayaan kepada diri kamu. Oke? Jangan sampai kamu sombong. Hati-hati loh. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Jadi jangan sampai kamu udah berada di posisi tersebut, kamu tuh kehilangan kendali sehingga kamu tuh jatuh kepada jalur hitam. Hati-hati itu. Ini pertanyaan yang terakhir dari Hasbi. Oke. Kalau bekerjanya itu menjual, aduh, ini kok seperti ini sih, menjual ganja katanya itu, jadi minuman-minum keras, apakah diperbolehkan? Ya enggak dong, ini kan dalam menurut sudut pandang agama itu ya jangan. Kalau kamu bertanya seperti itu, apakah kamu itu profesi seperti itu? Oke, gini aja. Bekerja, oke, silakan kalian bekerja, kata Allah Subhanahu wa taala juga. Asalkan satu hal yang harus kamu ingat dan kamu pahami, jangan sampai pekerjaan kamu tuh keluar dari syariat agama, sehingga kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan. Seperti kamu, mohon maaf ya, kamu menjual barang-barang haram.
dan kamu mendapatkan uang yang melimpah, itu gak akan berkah bro, gak akan berkah itu. Nah, jadi apakah itu bisa disebut juga dengan pekerjaan? Iya, emang itu pekerjaan. Pekerjaan kamu itu adalah menjual barang-barang haram. Apakah bisa disebut juga dengan profesi? Iya, itu juga profesi. Hanya saja itu haram, bro. Kamu jangan sampai seperti itu. Itu apakah itu pekerjaan? Iya, hasbi itu adalah pekerjaannya. Tapi itu haram, itu dilarang oleh agama. Sehingga menurut sudut pandang saya lebih baik kamu cari pekerjaan yang halal, yang bisa waktu yang halal, yang bisa menjadikan keluarga kamu berkah gitu aja deh. Oke, bagi teman-teman yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kamu jangan sungkan-sungkan untuk hubungi ke Instagram di bawah ini. Oke, so thank you so much. Jadi tentang pekerjaan ya, materi kali tentang etos kerja. Oke, thank you so much dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang merasa gerah, kamu jangan lupa untuk meminum atau membeli Jalimi, karena Jalimi itu memiliki kandungan khasiat, itu ada asam amino alami yang bagus buat kesehatan kulit, juga memperkuat daya tahan tubuh, tulang, dan lain sebagainya. Hmm, ini enak banget sumpah. Insya Allah enak banget. Hmm. Oh ya, kalau kamu mau Jalimik juga, bagaimana sih cara membelinya Jalimik? Kamu bisa bisa hubungi saya aja deh, gak apa-apa. Oke, ke Ripanan Hakim. Oke, so thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.